Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina.
Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa-Ku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Wahyu 2. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-7, jemaat di Efesus. Di ayat 1 dikatakan,
tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang berpegang pada ajaran yang benar, tidak kenal lelah di dalam melayani Tuhan, bahkan sampai harus menderita sengsara karena Tuhan. Mereka adalah jemaat yang militan di dalam Tuhan. Kecintaan mereka akan firman Tuhan tidak diragukan lagi. Mereka mengkritik pengajar-pengajar palsu. Tuhan sendiri memuji akan pekerjaan jemaat di Efesus ini. Itu dikatakan di ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Tuhan menegur keras jemaat Efesus karena ada kekurangan dari jemaat Efesus, yaitu telah meninggalkan kasih yang semula. Itu dikatakan di dalam ayat 4-5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Menurut jemaat Efesus, mereka telah menjalani segala tuntutan, kewajiban, dan tugas mereka sebagai umat Tuhan. Dan mungkin juga itu ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan mencela karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan tidak mau kita hanya menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan atau jemaat. Tapi biarlah itu didasari karena cinta kita kepada Tuhan. Di ayat 8-11, jemaat di Smyrna. Di ayat 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jemaat di Smyrna ini dikenal sebagai jemaat yang memiliki kesetiaan dan loyal kepada Yesus. Jemaat di Smyrna mengalami kesulitan secara ekonomi dan mengalami penderitaan dari pemerintahan Romawi. Mengapa mereka mengalami itu? Yaitu karena jemaat di Smyrna menolak untuk setia dan loyal dan tunduk kepada kaisar. Mereka hanya mau tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga mengalami aniaya dari pemuka agama Yahudi. Yesus meyakinkan orang-orang percaya di Smyrna bahwa Dia tahu segala penderitaan yang mereka alami. Itu dikatakan di dalam ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Yesus dapat merasakan penderitaan mereka dan penderitaan kita, karena Dia sendiri telah menderita di kayu salib, mati, bangkit, hidup, dan menang. Hanya Yesuslah yang dapat merasakan penderitaan orang percaya, dan Dia Yesus dapat memberikan kekuatan di dalam melewati penderitaan itu. Yesus berkata di ayat 10,
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah Yesus mendorong supaya jemaat di Smyrna dan kita umat Tuhan supaya setia sampai akhir, sama seperti Yesus setia mati di kayu salib. Marilah kita terus setia melayani Tuhan dan sambil kita mengarahkan mata kita kepada Yesus Kristus. Ayat 12-17, jemaat di Pergamus. Di ayat 12-13 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Jemaat ini dipuji Tuhan karena tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan, bahkan tetap setia sekalipun di antara mereka ada yang terbunuh sebagai martir bagi Tuhan. Mereka berani dan setia kepada Yesus Kristus, tapi Tuhan mencela mereka karena ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yaitu ajaran yang menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini sama dengan menduakan Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi percaya juga kepada dukun-dukun, kepada berhala-berhala. Hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah berlaku serong dalam ibadah kita. Di dalam ayat 18-29, jemaat di Tiatira. Di ayat 18 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga, kaki yang siap meremukkan musuh-musuhnya. Jemaat di Tiatira itu dipuji Tuhan karena mereka mengasihi dan beriman, suka melayani, tekun dan setia. Di ayat 19 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi Tuhan mencela mereka karena mereka membiarkan diri mereka disesatkan oleh pengajaran Isabel, di mana ajaran ini untuk bisa mengalahkan setan harus mengenal perbuatan setan itu, melakukan ritual-ritual yang disertai perzinahan. Ajaran itu mendapatkan peringatan keras dari Tuhan. Tuhan akan membalaskan kepada mereka hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini juga mengingatkan kita sebagai pemimpin untuk kita benar-benar sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Kristus menyapa jemaat sebagai Dia yang akan datang untuk menghakimi. Di ayat 28-29 dikatakan, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.